ada, selamat pagi kembali untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih terus bersama kami, masih terus mendengarkan RRI Programa 1 di 100,5 MHz. Dan pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan di awal bahwa pagi hari ini banyak sekali topik-topik pilihan yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan satu persatu untuk Anda. Dan kita awali dengan pariwisata di wilayah Flores Alor dan juga Lembata Florata ini terus berkembang dan juga menjadi salah satu sektor unggulan di Nusa Tenggara Timur. Namun untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan juga berdaya saing, ini diperlukan sinergi antara berbagai pihak terutama pemerintah daerah. Nah, Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BPOLBF menggelar fokus group discussion atau FGD dengan kepala daerah wilayah koordinatif. Lalu apa yang menjadi fokus utama dalam diskusi ini dan bagaimana langkah konkret untuk mewujudkan pariwisata yang lebih maju, pendengar? Kami pagi hari ini akan update dengan PLT Dirut BPOLBF dan juga staf ahli Menteri Pariwisata Frans Teguh. Pak Frans, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, dengan Leli Kara pagi hari ini, Pak Frans. Ya, Mbak Leli, selamat pagi untuk semua dan selamat pagi juga untuk seluruh pendengar RRI di seluruh Nusantara. Terima kasih. Khususnya teman-teman di Florata Ya, dan terima Nusa kasih. Tenggara Timur. Pak Frans, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI. Kira-kira ini apa tujuan dibentuknya FGD nanti yang akan digelar oleh BPOLBF bersama kepala daerah di wilayah Florata? Ini rencananya tanggal 25 Maret ya Pak Frans ya? Ya, betul. Oke, silakan. Kami kira ini adalah suatu bentuk konkret dari koordinasi yang sekarang sedang digalakan. Kita ingin bahwa pariwisata ini harus dibangun dengan sinergi, dengan kerjasama yang lebih konkret. Dan apalagi sekarang banyak pimpinan daerah kita yang sekarang mengemban amanah untuk memimpin daerah. Dan kiranya seluruh wilayah yang terkait dengan wilayah koordinatif dalam lingkungan badan otorita ini kita bisa membicarakan dan kita bisa meletakkan berbagai strategi-strategi yang tentu saja akan mengarah kepada pembangunan pariwisata yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pesan penting dari skema ini adalah karena setiap daerah, artinya katakan 10 kabupaten di wilayah koordinatif ini kan memiliki keunggulan atau keunikan masing-masing. Dan sekarang ini adalah sesuatu yang harus kita kelola dengan optimal. Lalu pada saat yang sama kita bisa lakukan sinergi. Nah, kebetulan kehadiran Badan Pelaksana Otorita ini adalah membangun suatu tatanan ekosistem kepariwisataan yang lebih baik. Nah, kiranya dalam proses ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang merupakan juga arahan dan kebijakan secara nasional. Tapi pada saat yang sama juga kita melihat ada fokus-fokus yang didorong oleh provinsi, hari ini ada Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, tapi juga kita melihat bahwa ada skenario atau skema yang juga sudah dibuat atau bahkan sudah dilakukan oleh teman-teman kita para bupati atau kepala daerah seluruh wilayah koordinatif tersebut. Jadi dalam forum ini sebetulnya kita ingin memperdalam dialog-dialog yang lebih konkret. Misalnya bagaimana kita sinergi mengenai event daerah yang sebetulnya tumbuh menjadi sebuah kekuatan, kekhasan dari masing-masing daerah. Dan ini saya kira sudah dikenal luas oleh para wisatawan, tapi kita ingin bahwa ada sinergi, terutama misalnya soal timeline. Jadi setiap daerah itu barangkali tidak harus sama waktunya, tapi kita bikin suatu skenario yang bisa lebih satu dengan yang lain itu bisa memberikan juga ruang pada untuk melihat kalau bulan ini ada kegiatan di Manggarai Barat, nanti di Alor bulan berikutnya, terus di Manado, di ND,
di Ya. Sika, di Lembata. Jadi saya kira hal-hal seperti ini memang sangat penting supaya kita ingin memastikan bahwa pengalaman pengunjung atau Mm-mm. target kita ada wisatawan Nusantara atau wisatawan mancanegara, mereka sudah bisa menetapkan schedule yang lebih Oh pasti ya. Mm. sehingga pergerakan kunjungan di Florata ini atau bahkan seluruh Mm-mm. Nusa Tenggara Timur ini bisa disiapkan secara lebih baik. Dan saya kira Mm. ini hal-hal yang secara teknis bisa sangat membantu para operator untuk melihat, oh ya, bahwa kegiatan-kegiatan yang memiliki atraksi-atraksi yang unik yang kita Mm-mm. miliki di seluruh sebaran daerah-daerah yang ada ini benar-benar bisa dikombinasi dengan program paket wisata dan juga bisa kita promosikan secara lebih Mm-mm. luas. Itu satu hal. Yang kedua Mm-mm. adalah bagaimana kita memastikan bahwa pendekatan pembangunan pariwisata di daerah, terutama munculnya destinasi-destinasi baru. Oh ya. Kita tahu persis bahwa setiap daerah atau setiap wilayah kabupaten yang ada di Florata ataupun di NTT secara keseluruhan ini mempunyai potensi-potensi yang besar. Nah, kita Mm. harus juga memperhatikan bahwa pengelolaan di suatu destinasi, adanya destination management, ini benar-benar harus didukung oleh strategi yang tepat, perencanaan yang baik, sumber daya manusianya, pengelolanya yang mumpuni. Lalu kita juga bisa dorong dengan pemanfaatan digitalisasi misalnya, atau juga hal-hal konkret yang terkait dengan kebersihan, keamanan, aspek keselamatan. Jadi saya kira sesuatu yang betul-betul kita kelola sehingga ketika tamu atau pengunjung datang ke tempat Mm. tempat daya tarik yang kita miliki ini benar-benar kita persiapkan dengan baik. Jadi jangan sampai misalnya ke satu titik lalu ada kesulitan kalau mau ke toilet atau bahkan diperlukan adalah penanganan situasi darurat dan Mm. sebagainya. Kita sepertinya tidak terlalu peduli atau bahkan mungkin tidak terlalu profesional untuk mengelola ini. Oh Jadi ya. jangan lupa bahwa bisnis pariwisata ini sekaligus ketika kita menerima atau didatangi oleh Mm. wisatawan Nusantara atau wisatawan mancanegara, sekaligus bisnisnya itu menjadi bisnis internasional sehingga perlu perlakuan, perlu pengelolaan yang betul-betul mumpuni. Dan saya kira ini harus menjadi kerja-kerja konkret Mm. dan tentu pasti kita melakukan ini dengan juga pembiayaan. Nah, saya kira yang juga menarik dalam pembahasan nanti adalah tentu sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan Ya. ini tidak lagi bergantung kepada APBN atau APBD. Jadi memang harus ada terobosan-terobosan Mm. untuk mencari sumber-sumber pendanaan atau pembiayaan yang lebih apa namanya lebih alternatif atau lebih strategis. Artinya kita ingin memperkuat bagaimana desain atau juga proposal-proposal yang bisa nanti Mm. kita ajak kemitraan, Ya. ajak untuk bisa bergandengan dengan para pihak yang memang memiliki sumber-sumber pendanaan yang memadai. Karena hari ini atau saat ini saya kira semua pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk menata dan mengembangkan destinasi-destinasi. Tapi kita tentu Mm. harus selalu optimis bahwa ada selalu peluang, harus ada kreativitas. Sekaligus juga kita mempertahankan destinasi-destinasi kita supaya dikelola dengan baik. Nah, lalu kita perlu lebih inovatif untuk mencari peluang-peluang pendanaan, pembiayaan yang bisa saja tidak semua dari government, tapi juga barangkali dari CSR, Mm. dari LSM, atau dengan bentuk-bentuk kerjasama yang lebih konstruktif. Jadi Mm. saya kira itu beberapa hal yang Ya. bisa nanti menjadi materi dalam pendalaman atau diskusi atau kita lebih tepatnya ini semacam forum koordinatif, ya. Ya. Memang dalam bentuk FGD, tapi sebetulnya ini kita kelola dengan waktu yang sangat terbatas karena ini juga sesuatu yang juga kita hadapi. Mm. Lalu yang berikut yang juga penting adalah karena ini menjelang hari raya liburan, termasuk Mm. liburan
baik untuk liburan Idul Fitri juga nanti akan Paskah dan sebagainya. Kita harapkan juga ada konsen yang lebih serius untuk mengelola ya isu-isu yang terkait dengan kebencanaan atau bahkan juga bagaimana kita bisa memperhatikan aksesibilitas informasi yang lebih akurat sehingga ketika ada pergerakan kunjungan wisatawan ke Florata atau ke NTT secara umum, kita lebih siap mengantisipasi kedatangan atau kehadiran pengunjung ataupun wisatawan tersebut. Jadi saya kira hal-hal inilah yang barangkali nanti akan dieksplor dan mudah-mudahan kita bisa menemukan komitmen yang cukup serius atau bahkan komitmen yang tinggi, karena CEO komitmen ini sebetulnya kami harapkan tumbuh dari para bupati, pimpinan daerah, termasuk juga Pak Gubernur dan para bupati secara keseluruhan untuk menunjukkan adanya keberpihakan yang lebih serius atau perhatian yang lebih serius bahwa pariwisata atau sektor pariwisata ini bisa tumbuh berkembang dan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, masyarakat lokal, memberikan kesempatan untuk pekerjaan, lalu kita bisa meningkatkan juga pendapatan daerah. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang penting untuk bisa kita bicarakan dalam forum ini. Tentu forum ini bukan hanya sekali saja, tapi kita berharap nanti ada komunikasi-komunikasi yang lebih intens dan itu tentu akan menjadi ruang kita untuk bisa secara serius mendorong pembangunan sektor kepariwisataan sebagai bagian dari sektor-sektor yang menjadi sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Nah, saya kira ini sesuatu yang harus kita lihat dalam konteks seperti itu. Terima kasih. Jadi Pak Frans, ini merupakan strategi dari BPOLBF begitu ya untuk mendorong pariwisata yang lebih inklusif dan juga berdaya saing. Nah, apa yang Anda harapkan begitu dari FGD ini dan bagaimana implementasinya di lapangan, Pak Frans? Ya, saya kira yang tentu menjadi perhatian awal kita adalah terbangunnya suatu frekuensi atau persepsi dan komitmen bersama. Itu saya kira penting sekali ya untuk mengalokasikan sumber daya yang ada. Jadi saya kira kita semua tahu bahwa sumber daya kita terbatas, APBD kita juga tidak terlalu signifikan dengan jenis belanja dan pengeluaran. Saya kira ini realita yang sudah harus menjadi concern kita bersama. Tapi lebih dari itu, saya kira kita mengajak ada semacam gerakan untuk lebih inovatif, lalu kita mengatur strategi-strategi dalam skala daerah, dalam skala kabupaten, terus nanti kita coba juga bicarakan di tingkat provinsi, lalu kita dorong adanya langkah-langkah yang lebih strategis. Tapi yang penting adalah ada persepsi, ada komitmen, ada keberpihakan bila mana sektor pariwisata yang menjadi sektor konkuren. Jadi jangan lupa bahwa prioritas daerah itu kan selalu berbanyak macam-macam. Jadi sangat tergantung pada isu-isu yang dihadapi di setiap kabupaten atau di daerah masing-masing. Tapi mungkin juga ketika kita melihat sektor pariwisata ini bisa menjadi salah satu pilihan, salah satu sektor strategis yang bisa didorong, saya kira kita akan berkolaborasi di dalam konteks ini. Jadi hemat saya hal-hal seperti ini harus juga menjadi komitmen dari pimpinan dan kami secara profesional selalu siap untuk melakukan dukungan, melakukan pendampingan, melakukan dorongan, sekaligus juga ada fungsi-fungsi dari badan otorita yang bisa dioptimalkan, bisa disinergikan. Misalnya kami punya konsen dengan isu pengembangan destinasi. Bagaimana kita mendorong membangun industri dan sumber daya manusia. Lalu juga kita mendorong promosi dan pemasaran yang lebih terpadu. Misalnya dengan menggunakan media digitalisasi dan teknologi yang barangkali sekarang sangat diperlukan, karena hemat saya local is a new global. Jadi artinya kalau dikerjakan secara profesional oleh teman-teman kita, anak-anak muda di tingkat daerah, dan sekaligus juga ini bisa viral, bisa di-endorse, menjadi konten, dan ini saya kira juga kita punya banyak kanal-kanal, media-media yang bisa sekaligus, kita harapkan ini
ini juga merupakan gelombang untuk kita masuki era di mana semua orang, semua pihak, termasuk masyarakat, anak-anak muda, bahkan komunitas, gereja, dan sebagainya. Dan saya kira yang menarik juga bagi Florata atau daerah-daerah di NTT ini ya, kita juga mendorong pengembangan wisata religi. Ini juga salah satu yang saya kira menjadi konsen kami selama ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi, kita co-kreasi, kita co-inisiatif, lalu kita carikan solusi-solusi yang lebih inovatif dalam pembangunan kepariwisataan kita. Tentu inklusif itu artinya menyertakan, menghadirkan semua pihak ada dalam konteks kita membangun dan mengembangkan, dan berkelanjutan berarti kita memperhatikan aspek ekonominya, tapi juga aspek sosial budaya, aspek ekologis. Jadi saya kira konsen kita dengan pelestarian alam, dengan eksplorasi yang hemat kami ada bisnis yang bagus, karena pariwisata ini tidak pernah akan merusak lingkungan, karena kita lebih mendorong environmental friendly, dan saya kira inilah pilihan yang lebih ideal untuk kita yang memiliki sumber daya alam yang kuat, sumber daya budaya yang kokoh. Jadi pembangunan yang lebih berorientasi pada aspek-aspek keberlanjutan, dan keberlanjutan ini tentu akan menjadi isu strategis, menjadi core values. Saya bisa katakan dengan tegas bahwa core values dalam pembangunan kita dalam konteks kepariwisataan adalah menghadirkan, mengutamakan, memprioritaskan prinsip-prinsip, kriteria dalam aspek keberlanjutan atau sustainability. Oke. Jadi ini kolaborasi yang menjadi kata kunci begitu ya, untuk bisa mendorong pariwisata NTT ini lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah. Baik Pak Frans, terima kasih untuk waktunya dengan RRI, sukses, dan kami menantikan hasil dari FGD nanti begitu ya Pak Frans. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, salam hangat dari ND Kota Pancasila Pak Frans.